Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di pelajaran matematika peminatan bagian yang kedua. Dan insya Allah kita akan membahas materi tentang limit fungsi trigonometri. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah mencoba untuk mengulang kembali pelajaran tentang dasar-dasar limit dan dasar trigonometri. Mungkin kalau antum lupa, lain waktu bisa ditonton lagi videonya. Kita langsung saja ke materinya. Jangan lupa siapin alat tulis dan mungkin juga kertas coret-coretnya. Selanjutnya yaitu ada limit fungsi sinus. Limit fungsi sinus ada beberapa rumus ya. Cuma ini saya sebutkan intinya aja. Yang pertama ini ya, yang limit dari sin X per X untuk X mendekati 0. Hasilnya sama dengan 1. Dan yang lain bisa dibaca sendiri ya, untuk limit X per sin X per untuk X mendekati 0, dan seterusnya. Silakan dilihat sin X per X. Kalau kita ingat cara biasa, itu berarti untuk yang nomor 1 ya. Maka pengerjaannya berarti kan hanya kita substitusikan. Maksudnya yang X kita ganti angka 0. Berarti sin 0 per 0. Tapi kita mesti ingat bahwasanya 0 di sini bukan 0 beneran, tapi dia limit. Karena ini X mendekati 0, karena dia masuk pembahasan limit berarti bukan 0 tapi sangat-sangat mendekati 0. Sangat mendekati 0 berarti sangat kecil. Sin 0, sin sangat mendekati 0. Mungkin masih ingat sin 0 berapa? Sin 0 ya, 0. Berarti 0, ini 0. Tapi ingat, karena kita masuk batasan limit, ini berarti bukan 0 beneran, tapi sangat mendekati 0. Yang ini juga sangat mendekati 0. Maka dari itu ya ibaratnya sedikit. Nah, sedikit dibagi sedikit. Maka hasilnya sama ya, karena atas bawah sama, maka hasilnya 1 ya. Itu kurang lebih sedikit penjelasan kenapa kok ini hasilnya 1. Tapi biasanya dalam pembahasan ini lebih kepada sebuah rumus yang nanti akan dipakai dalam pembelajaran. Tadi ini saya hanya menjelaskan asal muasal kenapa kok hasilnya 1. Intinya nanti ini tolong dihafalin aja atau ya dipahami lah. Nanti insya Allah akan terpakai dalam pengerjaan soal. Silakan kalau mungkin mau di screenshot. Oke, kita lanjutkan limit fungsi tangen. Nah, silakan dilihat untuk tangen sebenarnya sama ya modelnya. Limit dari tangen X per X untuk X mendekati 0. Hasilnya 1. Dan kalau dibalik juga hasilnya 1. Pembuktiannya mirip dengan yang tadi. Jadi yang X kita ganti 0. Yang X kita ganti 0. Tangen 0 berapa? 0. Berarti yang ini berarti 0 per 0. Tapi ingat 0 per 0 di sini sangat-sangat mendekati 0, sangat-sangat mendekati 0, sedikit dibagi sedikit, makanya hasilnya 1 ya, karena atas bawah sama, hasilnya 1. Adapun yang ini sama ya intinya, ini A ini kita ganti bilangan, ini juga A, berarti ini angkanya harus sama, ini juga angkanya sama, nanti hasilnya juga 1 dan 1.
Nah, ini adalah rumus dasar yang akan kita pakai dalam limit fungsi trigonometri. Beberapa buku mereka juga menyertakan limit fungsi kosinus. Kita kan nulis limit fungsi tangen, rumusnya ini. Ada juga limit fungsi limit fungsi kosinus. Nah, untuk limit fungsi kosinus ini mungkin nanti lebih pahamnya lagi antum nanti kalau sudah praktek mengerjakan soal yang intinya penggunaan dasar-dasarnya itu ada pada sinus dan tangen. Adapun kalau soal itu muncul kosinus, biasanya nanti akan menimbulkan bentuk tak tentu. Inilah yang mesti kita ubah ke bentuk yang lain, sehingga bisa mendapatkan hasil. Dan mungkin untuk lebih pahamnya, nanti insya Allah kita ada contoh soal dan pembahasan. Mungkin bisa kalau mau di screenshot dulu. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal dan pembahasan. Ini ada limit dari sin 5x per 3x untuk x mendekati 0. Pengerjaannya gimana ya? Ya oke, mungkin langsung saja kita bahas. Jawab. Ini silakan dilihat. Kita mesti ingat rumusnya itu. Kalau di atas ada sin AX, bawah juga ada AX. Limit X mendekati 0. Nah, berarti atas bawah bilangannya harus sama. Ini 5, ini 3, jadi beda. Ini harus sama, ini beda. Maka yang beda ini mesti dimodifikasi. Mungkin masih ingat pertemuan kemarin sebuah prinsip boleh memodifikasi selama tidak merubah nilai. Maka dari itu, ini saya hapus dulu ya, ini rumusnya. Kita harus memodifikasi gimana caranya. Ini 5, bawah juga harus ada 5. Ya udah saya tulis 5. Biar nanti bisa dipindah di komutatif ke sini. Nah, kalau ini dikali 5 yang di bawah, maka akan mengubah nilai. Supaya tidak mengubah nilai, kita imbangi. Nah, gitu ya. Kemudian, silakan dilihat. Ini dapat kita tukar. Sorry, ini hapus. Maksudnya ditukar gimana? Ini limit X mendekati 0. Ini kan artinya 3 kali X kali 5. Kan boleh saya tukar jadinya 5 kali X kali 3. Di sini masih ada apa? 5. Ternyata dilihat atas bawah sudah sama. Maka berdasarkan rumus tadi, satu ginian, jadi apa? 1 ini 5/3. 1 kali 5/3. Hasilnya 5/3. Gitu ya. Nah, saya kira tidak sulit. Silakan kalau mau dicatat atau mau di screenshot. Kemudian kita lanjut contoh soal yang lain. Oh iya, tambahan sedikit. Mungkin ada yang bingung, ini kok
Kenapa kok boleh memunculkan 5/5? Ya mungkin udah tahu ya, namanya sebuah bilangan, kalau dikali 1, hasilnya ya bilangan itu sendiri. Nah, 1 itu bisa kita ganti dengan, ya misal, berapa sih? 5/5. Bisa kita ganti 3/3, 7/7, min 9/9. Kan ini kan hasilnya 1, hasilnya 1. Berarti, nah, berarti 1 ini kita modif ke bentuk yang lain. Ingat, boleh memodifikasi selama tidak merubah nilai. Ini hasilnya kan 1, berarti ini kali 1 tidak merubah nilai. Terus kenapa mesti dimodifikasi? Agar bisa dibentuk ini ya, atas bawah sama. Kalau atas bawah sama, maka bisa dipakai rumus yang tadi. Demikian. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Selanjutnya, nomor 2, ada soal itu ya. Limit dari 4x per tangen 2x untuk x mendekati 0. Hasilnya berapa? Ya, caranya mirip dengan yang tadi ya. Nah, silakan dilihat ini 2x, maka kita munculkan angka 2. Nah, agar tidak merubah nilai, kita imbangi 2. 2 bagi 2, 1. 1 kali bilangan, tidak merubah nilai bilangan itu. Dan ya sama modelnya dengan yang tadi, kelanjutannya cuma ditukar. Ini kan 4 kali X kali 2. Saya tukar 2 kali X kali 4. Nah, terus yang ini membentuk rumus yang tadi ya. Jadi kalau atas bawah sama 1 ya. AX, AX 1. Yang ini 2X, 2X. Hasilnya 1. Berarti ini 1 ya. Tinggal itu 4 bagi 2 ya. 1 kali, ini berapa? 2 ya. Nah, hasilnya 2. Silakan dicatat atau di screenshot saja. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3, ada limit dari tangen 5x per sin 6x untuk x mendekati 0. Ada tangen, ada sinus. Ya oke, langsung kita kerjakan. Nah, silakan dilihat ini 5x. Berarti bawah juga harus ada 5x. Ya udah, munculin aja 5x. Loh, kalau ini kali 5x kan merubah nilai. Maka biar tidak merubah nilai, kita imbangi 5x. Terus ini bawah ada 6x. Maka kita munculkan 6x di atas agar bisa terformat ke rumus. Kemudian, ini kalau cuma dikali 6x merubah nilai, maka kita imbangi. Nah, ya sudah, selanjutnya sama ya, mirip.
Yaitu kita tukar-tukar. Ini 5X. Ini kan ini sebenarnya perkalian ya. Ini kali ini ya. Ini saya tukar sini aja lah. Situ ada sini 6X. Ini 6X. Ini ada 6. Saya tukar ke sini. Saya pindah sini. Nah, sisanya apa? Sisanya berarti tinggal 5X sama 6X. Oke, silakan dilihat. Bentuknya terus jadi kayak gini. Terus ngapain ya? Nah, mungkin masih ingat rumus zaman-zaman antum belajar limit. Fokus. Nah, ini ada perkalian. Limit sesuatu kali sesuatu. Hasilnya bisa dipecah limit. Ini yang nggak harus yang terhingga ya. Sorry, yang ini. Sama sih intinya. Yang limit X mendekati bilangan mana? Nah, limit untuk X mendekati bilangan dikalikan, maka dipecah ya, limit. Penerapannya gimana? Ya oke, langsung aja ke TKP. Nah, silakan dilihat ini sudah yang ini sudah membentuk rumus dan ini sudah membentuk rumus. Masih ingat hasilnya apa? Ini hasilnya 1, ini hasilnya 1, dan ini X bagi X, ini coret-coret, berarti 5 bagi 6. Ya udah biarin aja 5 bagi 6 ya 5/6 aja, nggak usah koma-koma. Mau koma-koma juga boleh. Oke, hasilnya sorry, ngeblur. Aduh. Nah, saya ulangi. Yang ini dipecah. Ini kan perkalian. Maka berdasarkan rumus limit, sifat limit. Nah, ini bisa dipecah. Jadinya limit ini. Nah, kalau sudah masih ingat, ini 5X. Berarti hasilnya 1. 6X. Atas bawah sama. Hasilnya 1. Terus, nah ini X sama X. Nah, saya coret aja lah. 5 bagi 6, ya 5/6 aja. Mau koma-koma juga terserah sih. Nah, hasilnya udah dikerjain 1 kali 1 kali. Nah, hasilnya 5/6. Gitu ya, gampang ya. Ya kan mau dicatat atau di screenshot. Kalau sudah, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya ada limit dari sin 3X per X untuk X mendekati 0. Bagaimana cara pengerjaannya? Sama ya, mungkin antum sudah paham ngerjainnya. Ini kan ada 3. Ya udah, kita munculkan 3 di bawah. Gitu ya. Nah, kalau kita munculkan 3 di bawah, maka mesti diimbangi. Begini. Terus ditukar-tukar. Ini apaan? Ini 3 kali 1 kan 3. Berarti ini tinggal 1 gitu ya. Ya terserah mau ditulis enggak. Enggak ditulis juga enggak apa-apa ya. Nah, masih ingat hasilnya apa? Sin atas bawah sama. Hasilnya 1. Ini berapa? 3 ya.
Di sini ya. 3. Oke. Oke, kalau sudah kita lanjut soal berikut. Baik, selanjutnya silakan dilihat ada limit dari tangan kuadrat. Ada kuadrat. Tangan kuadrat 3x per x kuadrat untuk x mendekati 0. Ya, oke, langsung kita kerjain. Nah, ini ada tangan. Kemarin kalau nggak salah sudah saya jelaskan. Jadi kalau ada tangan kuadrat X itu maknanya tangannya yang dikuadratin, bukan X-nya yang dikuadratin. Kalau ini X-nya yang dikuadratin. Kalau ini tangannya, fungsi tangannya yang dikuadratin. Nah, lanjut. Nah, selanjutnya kita ajari cara modifikasinya. Ini ada kuadrat ya. Ini kita buat. Ini kita munculkan 3x. 3x. Tapi ingat ini kena kuadrat. Nah, maka kita buat kayak gini. Tangan 3x. Nah, kalau kondisinya kayak gini, kita telah merubah nilai nih. Maka biar tidak merubah nilai, kita imbangi. Ini kan coba lihat, 3 kuadrat berapa? 9. 9 di bawah kita imbangi. Nah, imbangi di sini. Paham nggak? Atau kalau nggak paham, udah gini aja. Triknya saya ganti deh. Ini 3 kuadrat berapa? 9. Munculin 9. Udah, biar imbang, biar sama dengan 1, kasih 9. Ini biarin aja lah. Nah, baru dipindah-pindah, kita otak-atik. Ini 9, kan sama aja 3 kuadrat. Kalau ini sudah pindah sini, tinggal angka 1 ya. Kayak tadi ya, 9 kali 1 kan 9. Tersisa 1. Maka ini disatuin aja deh. Kalau sudah ini ada kuadrat, Ngapain ya? Mungkin masih ingat zaman-zaman kelas 1 apa SMP. Kalau ini kuadrat bisa berubah jadi apa? Nah, kuadrat. Nah, yang ini juga mau diubah jadi kayak gitu. Berarti jadi kayak gitu. Dan mungkin masih ingat rumus yang pernah diajarin zaman-zaman belajar limit. Fokus. Nah,
Dilihat kalau ini yang fx-nya kuadrat kena pangkat, maka pangkatnya bisa diperluas sampai akhirnya limitnya juga kena pangkat. Lihat ini 68. Artinya kelanjutannya kita bisa simpulkan berarti gini aja. Limit X mendekati 0 Nah, dilihat atas bawah sudah sama ya, tangan 3X, ini 3X. Nah, masih ingat rumus yang tadi? Berarti ini sama dengan 1 ya, tapi kena kuadrat. Jadinya 1 kuadrat kali 9 hasilnya 9. Selesai sudah. Mau di screenshot atau dicatat silakan. Oke, sampai di sini mungkin antum sekalian melihat ada sebuah tingkat kesulitan dari limit fungsi trigonometri untuk yang menggunakan tangan sama sinus. Tapi ada kabar baik. Nah, kabar baiknya untuk tangan sama sinus jika digunakan dalam limit fungsi trigonometri ada cara cepatnya. Dan ini sebaiknya antum ketahui. Cara cepatnya apaan? Cara cepatnya adalah seperti belum pas. Nah, tadi hasil akhir berapa? 9. Coba dilihat. Ini 3. 3 kuadrat berapa? 9. Ini ada angka berapa? 1. 1 kuadrat 1. 9 bagi 1 9. Nah, selesai ya. Gampang ya. Nah, itu cara cepatnya. Maksudnya gimana? Oke, kita coba ke mengulang bentuk-bentuk yang tadi. Oke, kita silakan fokus. Ini cara cepatnya. Soalnya nggak sulit. Soal pertama, ada angka 3, ada angka 5, ada angka 3. Ambil angkanya. Jadi apa? 5/3. Selesai. Terus, nomor 2. Ada 2, ada 5. Ambil angkanya. Jadi apa? 2/5. Selesai. Terus, ada 4/8. 4 bagi 8. 2. Enggak. Berapa? Setengah. Dan kebalik. Selesai. Terus, paling bawah. Ada 6. Ini berapa ini? Muqaddarah 1. Gitu ya. Jadinya 6 bagi 1. 6. Selesai. Terus yang tadi model yang terakhir. Ya kita buat saja soalnya. Misal limit X mendekati 0. Oh, saya tulis dulu aja ya. Ini ada beberapa soal. Langsung saja. Ini ada kuadrat, ada 4. Kita kerjakan. 4 kuadrat berarti 16. Ini 1 muqaddarah kuadrat 1. 16 bagi 1. 16. Kemudian selanjutnya. Ini 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3 ini 3 pangkat 3. 8. Ini berapa? 27. Ya berapalah. Koma-koma ya. Terus selanjutnya yang ini
Ini 1 muqaddarah kuadrat, ya 1. Ini setengah kuadrat, berapa Mas? 1/4. Ya, setengah kuadrat 1/4. 1 bagi 1/4. Kelihatan nggak? Ya, 1 bagi 1/4 hasilnya 4. Iya, demikian saja pemberian materi pada kesempatan kali ini. Harap rajin-rajin belajar ya, jangan goib, jangan males-males. Walaupun belajar di rumah tetap semangat, tetap bercita-cita yang tinggi. Demikian, mohon maaf bila ada kekurangan. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa soalnya, soal latihan, tugas gitu ya, dikerjain dan dikumpulkan. Terima kasih.